Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu segera dimulai. Hadirin dimohon menonaktifkan alat komunikasi. Pembacaan tata tertib sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tata tertib sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Para pihak yang hadir dalam persidangan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, rapi, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang membawa senjata tajam atau api, benda-benda lain yang dapat membahayakan dan mengganggu jalannya persidangan. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan dalam ruang sidang. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Merusak atau mengganggu fungsi sarana atau prasarana persidangan. Makan, minum, dan merokok dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota DKPP atau kewibawaan persidangan. Melakukan dan menunjukkan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan martabat anggota DKPP atau kewibawaan persidangan. Para pihak dan pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat, sopan, dan tertib kepada persidangan dan majelis sidang selama pelaksanaan sidang berlangsung. Menunjukkan sikap hormat kepada persidangan dan majelis sidang termasuk menaati aturan berdiri ketika majelis sidang memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Udah nggak apa-apa. Majelis memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia akan membacakan 8 putusan perkara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ini saya buka dan terbuka untuk umum. Recording in progress. Bapak Ibu anggota Majelis yang mulia, hadir yang mulia Ibu Dr. Ida Budiati, kemudian yang mulia Bapak Profesor Dr. Teguh Prasetyo, dan yang mulia Bapak Didis Prianto. Pagi ini kita akan membacakan 8 putusan perkara. Pertama, perkara nomor 23 tahun 2021, Teradu Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Kemudian yang kedua, 49 tahun 2021, KPU Bawaslu Kabupaten Maroke. Ketiga, perkara nomor 79 2021, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Keempat, perkara nomor 96 tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Dan dilanjutkan dengan perkara nomor 97, KPU Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian keenam, perkara nomor 105 tahun 2021, KPU Kabupaten Musirawas Utara. Ketujuh, perkara nomor 120 tahun 2021, KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Dan terakhir, nomor 8, perkara nomor 121 tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Jayapura. Untuk pertama akan dibacakan perkara nomor 23 tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Kami persilakan yang mulia Bapak Didis Prianto dan yang mulia Profesor Teguh Prasetyo. Terima kasih Ketua Majelis. Putusan nomor 23 PKE DKPP Romawi 1 tahun 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 245P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 23 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu 1, Muhammad Hafiz Halim, pengadu 1, 2, Rahmadi, pengadu 2, 3, Muhammad Subhan, pengadu 3. Masing-masing adalah pengacara atau advokat yang beralamat di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pengadu 1, pengadu 2, pengadu 3 selanjutnya disebut para pengadu. Terhadap teradu 1, Muhammad Irfan, teradu 1, 2, Ahmad Ghafuri, teradu 2, 3, Andi Muhammad Saidi, teradu 3, 4, Fatur Rahman, teradu 4, 5, Rusdiansyah, teradu 5. Masing-masing adalah ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Baru yang beralamat di Jalan Jamrut, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, teradu 1 sampai dengan teradu 5 disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan para pengadu, mendengar keterangan para pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat sebagai berikut. Menimbang dalil pada
angka 4.11 terungkap fakta berdasarkan formulir laporan nomor 001 dan seterusnya tanggal 9 Oktober 2020, Antonius Jarwana selaku penilik Distrik Kota Baru dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam deklarasi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1. Dalam klarifikasi para pihak serta saksi para teradu terungkap bahwa deklarasi tersebut tidak diinisiasi oleh pasangan nomor urut 1 sehingga tidak relevan untuk diminta keterangan. Selanjutnya, berdasarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 Oktober 2020, Antonius Jarwana dinyatakan terbukti melanggar netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi ASN. DKPP menilai tindakan para teradu dalam menindaklanjuti laporan nomor 001 dan seterusnya telah sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Berkenaan dalil pada angka 412 terungkap fakta terhadap laporan nomor 002 dan seterusnya pada tanggal 15 Oktober 2020, para teradu telah melakukan klarifikasi kepada saksi Gusti Muhammad Nur terkait dugaan pembagian sembako bantuan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kampanye pasangan calon nomor urut 1. Saksi mengakui menggugah ke media sosial setelah memperoleh foto pembagian sembako dari wartawan atas nama Yani. Berdasarkan bukti rekaman telepon saat proses klarifikasi tersebut di hadapan teradu 2 dan teradu 4, saksi menghubungi Yani untuk memberi keterangan, namun Yani menolak dengan alasan kesibukan di lapangan dan kehilangan data foto dan video peristiwa yang dilaporkan tersebut. Berdasarkan berita acara pembahasan kedua Sentra Gakumdu nomor 005 tanggal 18 Oktober 2020, penanganan laporan dihentikan karena tidak terpenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. Dengan demikian, DKPP menilai para teradu tidak terbukti menolak untuk melakukan klarifikasi kepada Yani dalam penanganan laporan nomor 002 dan seterusnya. Berkenaan dalil pada angka 413 terungkap fakta pada tanggal 13 Oktober 2020 para pengadu melaporkan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa Sarangtiung yang dicatat dengan nomor 003 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, para teradu telah melakukan klarifikasi kepada 7 orang saksi, namun 4 saksi tidak memenuhi undangan. Meskipun dalam pembahasan kedua Sentra Gakumdu sebagaimana berita acara nomor 006 tanggal 18 Oktober 2020, laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilihan, namun para teradu menyimpulkan telah terjadi pelanggaran netralitas kepala desa. Pada tanggal 9 November 2020, para teradu kemudian menerbitkan surat nomor 111 dan seterusnya kepada PJS Bupati Kota Baru, Sekju Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Baru tentang penerusan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, Kepala DPMD Kota Baru menindaklanjuti menerbitkan surat nomor 14 dan seterusnya untuk memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa dan perangkat Desa Sarangtiung. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai tindakan para teradu dalam menindaklanjuti laporan nomor 003 dan seterusnya telah sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Berkenaan dalil pada angka 413 terungkap fakta pada tanggal 23 Oktober 2020, pelapor atas nama M. Subhan melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemasangan alat peraga kampanye pasal nomor urut 1 yang memuat foto ketua dan anggota DPRD Kota Baru. Laporan dikreditasi dengan
dengan nomor 004 dan seterusnya. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diterbitkan status laporan pada tanggal 29 Oktober 2020 yang menyatakan terlapor terbukti melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 Peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya pada hari yang sama para teradu menerbitkan surat nomor 101 dan seterusnya kepada Ketua KPU Kota Baru tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan untuk ditindaklanjuti kepada paslon terkait. Menindaklanjuti surat tersebut, KPU Kota Baru menerbitkan surat nomor 318 dan seterusnya kepada paslon nomor urut 1. DKPP menilai tindakan para teradu dalam menindaklanjuti laporan nomor 004 telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 3 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Berkenaan dengan dalil pada angka 415 terungkap fakta pada tanggal 27 Oktober 2020 para teradu menerima laporan Rustaniah Basrindu tentang dugaan pelanggaran politik uang oleh paslon nomor urut 1 yang dicatat dengan nomor 005 dan seterusnya. Bahkan hasil verifikasi pada tanggal 29 Oktober 2020 para teradu meminta pelapor melengkapi syarat material laporan melalui surat nomor 109 dan seterusnya yang selanjutnya dilengkapi pelapor pada tanggal 1 November 2020. Terungkap fakta dalam kajian awal pada formulir model A4 tanggal 1 November 2020 para teradu menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat bukti maupun saksi yang melihat langsung peristiwa tindak pidana politik uang oleh paslon nomor urut 1. Sesuai hasil pembahasan sentra Gapundu pada tanggal 2 November 2020, laporan dinyatakan tidak diregister dan dimuat dalam pemberitahuan status laporan. Ya, berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai tindakan para teradu dalam menindaklanjuti laporan nomor 005 telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 5, pasal 14 ayat 5 dan 7 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Dengan demikian dalil aduan para teradu pada angka 411, 412, 413, 414 dan 415 tidak terbukti dan jawaban para teradu menjanjikan DKPP. Para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pada angka 419, terungkap fakta dalam persidangan saksi Marisa menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 saksi melihat teradu 1 bersama Awaludin Jubir paslon nomor urut 1 dan 2 orang lainnya duduk bersama dalam satu meja di tempat wisata kuliner Siring Laut Kota Baru. Saksi Ibda Hendri juga menerangkan dirinya bersama Kasat Intel Kapam dan Awaludin berada di tempat yang sama saat menunggu pesanan makanan tanpa sengaja ketemu teradu 1. Karena sudah saling kenal, ketiganya bertegur, sapa dan berbincang dengan teradu 1. DKPP menilai tindakan teradu 1 bercengkerama dalam satu meja dengan Awaludin, jubir paslon nomor urut 1 yang berdudukan sebagai terlapor dalam perkara pelanggaran administrasi di Bawaslu Kota Baru tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Meskipun pertemuan terjadi secara kebetulan tanpa adanya unsur sengajaan, teradu 1 sepatutnya memiliki chain of etik menjaga kemandirian penyelenggaraan pemilu dengan segera meninggalkan tempat wisata kuliner Siring Laut Kota Baru. Tindakan teradu 1 duduk bersama dalam satu meja dengan para pihak yang sedang berperkara di Bawaslu dalam waktu relatif lama dapat menimbulkan sangka ketidakmandirian teradu 1 dalam menjalankan tugas penanganan laporan dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru tahun 2020. Berdasarkan fakta tersebut, teradu 1 terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B, pasal 7 ayat 2, pasal 8 huruf D dan huruf L, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban teradu 1 tidak menyanyikan DKPP. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.
Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen para pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para pengadu. 2. Para pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4. Teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Muhammad Ervan selaku Ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Kota Baru terhitung sejak putusan ini dibacakan. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 2 Ahmad Ghafori, teradu 3 Andi Muhammad Saidi, teradu 4 Fathur Rahman, dan teradu 5 Rusdiansa masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kota Baru terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. Dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Sprianto, Ida Budiati, Pramono Betantowi, dan Muhammad Afifuddin, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 19 bulan Mei tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Sprianto, Ida Budiati, dan masing-masing sebagai anggota. Baik, untuk selanjutnya perkara nomor 49 tahun 2021 KPU Bawaslu Kabupaten Merauke. Kami persilakan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati dan Yang Mulia Bapak Didi Sprianto. Terima kasih Ketua Majelis yang dimuliakan. Putusan nomor 49 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 03 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 49 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Aloysius Dumatubun, pekerjaan sebagai notaris, beralamat di Kabupaten Merauke. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu 1 Teresia Mahuse, jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Merauke, beralamat di Kabupaten Merauke. 2. Oktovina Amtop, jabatan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke, beralamat di Kabupaten Merauke. Teradu 1 dan teradu 2 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Pertimbangan putusan, menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat bahwa teradu 1 membenarkan menerima masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh pengadu pada tanggal 7 September tahun 2020. Surat tersebut pada pokoknya meminta kepada teradu 1 memeriksa keabsahan gelar Dr. Andes yang digunakan oleh Romanus Baraka sebagai salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Menindaklanjuti hal tersebut, tanggal 11 September tahun 2020, teradu 1 yang mewakili Mikael Sarawan selaku anggota KPU Kabupaten Merauke yang membidangi divisi teknis meminta klarifikasi keabsahan gelar Dr. Andes yang digunakan oleh Romanus Baraka kepada Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Merdeka Manado melalui surat nomor 345 dan seterusnya. Pada tanggal 14 September 2020, teradu 1 menerima surat balasan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Merdeka Manado dengan nomor 340 dan seterusnya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar Romandus Mbaraka lulus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Merdeka Manado. Pada angka 2 menerangkan bahwa penggunaan gelar doktorandus dalam ijazah yang dikeluarkan tanggal 12 Maret tahun 1993 masih dibenarkan karena berada dalam masa transisi setelah keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 036 dan seterusnya tentang gelar dan sebutan lulus perguruan tinggi pada tanggal 9 Februari 1993 diberlakukan. DKPP menilai tindakan teradu 1 segera menindaklanjuti tanggapan masyarakat dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi penggunaan gelar doktorandus kepada instansi yang berwenang merupakan sikap profesional. Teradu 1 telah bekerja sesuai kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun tindakan teradu 1 tidak membuka atau setidaknya memberikan penjelasan kepada pengadu mengenai proses dan mekanisme tindak lanjut yang telah dilakukan dalam menangani masukan dan tanggapan masyarakat merupakan sikap dan tindakan yang mengingkari prinsip jujur. Khususnya kewajiban menyampaikan seluruh informasi kepada publik dengan benar berdasarkan data dan fakta serta prinsip terbuka, serta memberi akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan keputusan yang diambil sesuai peraturan perundang-undangan. Memperhatikan tekanan surat, masukan, dan tanggapan yang disampaikan pengadu semestinya disikapi dengan bijaksana dengan menginformasikan mekanisme dan prosedur yang akan maupun yang telah ditempuh dalam menangani masukan tanggapan masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan, baik bagi pengadu maupun masyarakat pada umumnya. Sikap dan tindakan teradu 1 yang memandang tidak ada kewajiban hukum untuk menjawab surat atas masukan tanggapan masyarakat bertentangan dengan kewajiban etik teradu 1 untuk memberikan pelayanan atas setiap permintaan informasi yang dimohonkan masyarakat. Tindakan teradu 1 melanggar pasal 9 huruf A, junto pasal 13 huruf A, B, C. Pasal 13 huruf A, B, dan C. Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu 1 tidak meyakinkan DKPP. Menimbang fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Mikael Sarawan selaku pihak terkait anggota KPU Kabupaten Merauke yang membidangi divisi teknis pada tanggal 10 September tahun 2020 atas nama teradu 1 selaku Ketua KPU Kabupaten Merauke menyampaikan surat klarifikasi kepada Kepala SMU Yohanes 23 Merauke dan dibalas dengan surat nomor 400 dan seterusnya tanggal 11 September tahun 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Romanus Baraka adalah benar siswa SMA YPPK Yohanes 23 Merauke yang telah dinyatakan lulus pada tahun ajaran 1987-1988 dengan nomor seri ijazah atau SCTB 18 OC, OH, dan seterusnya. Melaksanakan tugas teradu 1, Mikael Sarawan juga melakukan klarifikasi keabsahan ijazah dan gelar doktorandus yang digunakan Romandus Baraka kepada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Merdeka Manado melalui surat nomor 345 dan seterusnya tertanggal 11 September 2020. Pada tanggal 14 September tahun 2020, teradu 1 mendapat balasan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Merdeka Manado nomor 340 dan seterusnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Romandus Baraka adalah benar lulus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Merdeka Manado dan penggunaan gelar doktorandus dalam ijazah yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret tahun 1993. Hal demikian dibenarkan karena masih berada dalam masa transisi setelah keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 036 dan seterusnya tentang gelar dan sebutan lulus perguruan tinggi pada tanggal 9 Februari tahun 1993 diberlakukan. Selain itu, Mikael Sarawan melengkapi tugas verifikasi dengan melakukan klarifikasi kepada Rektor Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 346 dan seterusnya tertanggal 11 September tahun 2020 perihal permohonan klarifikasi kebenaran ijazah S2 Doktorandus Romanus Baraka MT dengan nomor ijazah 254003 dan seterusnya. Surat klarifikasi teradu 1 dibalas oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atas nama Dekan Institut Teknologi Bandung
Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Romandus Baraka dengan nomor induk mahasiswa 25498026 adalah alumni mahasiswa program studi magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa Teradu 1 bersama pihak terkait anggota KPU Kabupaten Merauke dan Teradu 2 bersama pihak terkait anggota Bawaslu Kabupaten Merauke telah melakukan klarifikasi terkait masukan dan tanggapan pengadu tentang keabsahan ijazah Romandus Baraka sebagai calon Bupati Merauke pada pemilihan serentak tahun 2020. Hasil klarifikasi para teradu diperkuat dengan surat Kepala Kepolisian Resort Merauke tanggal 23 Maret tahun 2021 perihal perkembangan hasil penyelidikan yang dilaporkan oleh pengadu tidak dapat dilanjuti ke penyidikan karena tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tindak pidana. Dengan demikian sepanjang dalil aduan pengadu pada angka 412 tidak terbukti dan jawaban teradu 1 meyakinkan DKPP. Menimbang fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tanggal 4 sampai dengan 8 September 2020 sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 merupakan tahapan pengumuman dokumen pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat. Pengumuman dokumen tersebut memberi akses kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui dokumen syarat pencalonan dan syarat calon setiap bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memberi tanggapan dan masukan. Tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020, tahapan verifikasi syarat calon dilanjutkan dengan tahapan pemberitahuan hasil verifikasi pada tanggal 13 sampai dengan 14 September 2020. Tanggal 14 sampai 16 September 2020, tahapan penyerahan dokumen perbaikan syarat calon. Selanjutnya tanggal 14 sampai tanggal 22 September 2020 memasuki tahapan pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU. Pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan form model BAHP perbaikan KWK tentang berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 menyatakan Romanus Baraka memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, Teradu 1 bersama pihak terkait anggota KPU Kabupaten Merauke tidak melakukan perubahan dokumen tetapi menerima perbaikan syarat calon sesuai dengan pemberitahuan kekurangan hasil verifikasi syarat calon. Dalam persidangan tidak terdapat satupun alat bukti pengadu yang dapat membuktikan bahwa Teradu 1 dalam kurun waktu antara tanggal 4 sampai 8 September 2020 telah melakukan perubahan dokumen. Selain itu, tanggal 4 sampai dengan 8 September 2020 bukanlah tahapan verifikasi dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati, tetapi tahapan tanggapan dan masukan masyarakat. Dengan demikian, sepanjang dalil aduan pengadu pada angka 413 tidak terbukti dan jawaban Teradu 1 meyakinkan DKPP. Menimbang fakta yang terungkap dalam persidangan, Teradu 2 bersama pihak terkait anggota Bawaslu Kabupaten Merauke hadir melakukan pengawasan dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilihan. Pada tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke tahun 2020 dari tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 berdasarkan hasil pengawasan Teradu 2, Romanus Baraka dan Ridwan mendaftar pada tanggal 4 September tahun 2020 pukul 9.10 WT. Hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap dan diterima oleh Teradu 1 bersama pihak terkait anggota KPU Kabupaten Merauke. Pada tanggal 10 September 2020 pukul 11 WT, Teradu 2 melakukan pengawasan verifikasi faktual keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Romanus Baraka di SMA Yohanes 13 Merauke yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merauke. Dalam verifikasi faktual tersebut, Yvonne Jin Prangkuan, SPD selaku Kepala SMA Yohanes
Merauke melalui surat keterangan nomor 400 dan seterusnya menerangkan bahwa Romanus Mbaraka adalah benar siswa SMA YPPK Yohanes 13 Merauke dan telah dinyatakan lulus pada tahun ajaran 1987-1988 dengan nomor seri ijazah STTP 18 OC dan seterusnya. Kemudian pada tanggal 11 September 2020 pukul 11 WIT, Teradu 2 turut menyaksikan penyerahan surat dari KPU Kabupaten Merauke kepada Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua yang meminta agar dilakukan verifikasi ijazah terhadap 4 pasangan bakal calon yang mendaftar pada pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Melalui surat nomor 4237 dan seterusnya tanggal 14 September 2020 dan surat nomor 4237 dan seterusnya pada tanggal 16 September 2020, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua menerangkan bahwa Romanus Mbaraka terdaftar sebagai lulusan SMA YPPK Yohanes 13 Merauke. Pada tanggal 14 September 2020, Teradu 2 juga melakukan pengawasan verifikasi faktual keabsahan ijazah S1 Romanus Mbaraka pada STISIP Merdeka Manado yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merauke. Dalam keterangan tertulis melalui surat nomor 340 dan seterusnya tertanggal 14 September 2020 menerangkan bahwa Romanus Mbaraka nomor induk 488 dan seterusnya adalah benar lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Merdeka atau STISIPOL Merdeka Manado. Penggunaan gelar doktorandes dalam ijazah yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 1993 masih dibenarkan karena berada dalam masa transisi setelah keputusan Mendikbud RI nomor 036 dan seterusnya tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi pada tanggal 9 Februari 1993 diberlakukan. Pada tanggal 14 September 2020, Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi faktual keabsahan ijazah S2 bakal calon Romanus Mbaraka pada Institut Teknologi Bandung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merauke. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik atas nama Dekan Institut Teknologi Bandung, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Romanus Mbaraka dengan nomor induk mahasiswa 254 dan seterusnya adalah alumni mahasiswa program studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Berdasarkan hal tersebut, menurut DKPP dalil aduan pengadu pada angka 414 tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu 2 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4. Teradu 2 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu 1. Teresia Mahuze selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Merauke terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Merehabilitasi nama baik Teradu 2 Oktovina Amtop selaku Ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Merauke terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu 1 paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu 2 paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, Ida Budiati, Pramono Betantawi, dan Muhammad Afifuddin masing-masing selaku anggota pada hari Rabu tanggal 19 bulan Mei
tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021 oleh Albertus Salam, Teguh Prastio, Didius Prianto, dan Ida Budiati masing-masing selaku anggota. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk urutan ketiga perkara nomor 79 tahun 2021 KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Kami persilakan Yang Mulia Profesor Teguh Prastio dan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Putusan nomor 79 PKE DKPP 2 Romawi 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 60 dan seterusnya yang diregistrasi dan perkara nomor 79 dan seterusnya, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu. 1. Nama Irianto Lambri, pekerjaan calon gubernur Kalimantan Utara, alamat Jalan Enggang nomor 1, Provinsi Kalimantan Utara. 2. Nama Irwan Sabri, pekerjaan calon wakil gubernur Kalimantan Utara nomor 2, alamat Jalan RA Kartini, Provinsi Kalimantan Utara, memberi kuasa kepada nama 1. Fajar Lesmana, 2. Jivi Ngawiat Prananto, 3. Ahmad Yarus, 4. Muhammad Rizal, pekerjaan advokat, alamat Jalan Kembangan Baru nomor 2122 Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap teradu 1. Nama Suryanata Al-Islami, 2. Nama Teguh Dwi Subagio, 3. Nama Maimunah, 4. Nama Gamaliel Hiruding, 4. Nama Haryadi Hamid yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara yang beramat Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. 6. Nama Suryani, 7. Nama Fadiansyah, 8. Nama Soleman, 9. Nama Rustam Akif, 10. Nama Arif Rahman yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beramat Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Tanjung Selor Hilir, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya teradu 1 sampai teradu 10 disebut sebagai para teradu. Membaca dan mempelajari pengaduan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan para teradu, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan saksi, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan, dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 6 September 2020, teradu 1 sampai teradu 5 menerima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara atas nama Haji Zainal Arifin Paliwang dan Jansen TP bahwa pada saat mencalonkan diri Zainal Arifin Paliwang berstatus perwira tinggi, Pati, anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat Brigjen Pol yang bertugas di Satuan Bariskrim Mabes Polri. Pada saat pendaftaran, Zainal Arifin Paliwang menyerahkan formulir BB1 KWK dan formulir BB2 KWK, kemudian pada masa perbaikan menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri dari anggota Polri tanggal 2 Agustus 2020 tanpa tanggal. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2020, Zainal Arifin Paliwang menyerahkan nota dinas Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus nomor BND 557 dan seterusnya
tertanggal 31 Agustus 2020 dan surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kapolri nomor B5300 dan seterusnya tanggal 16 September 2020 kepada Teradu 1 sampai Teradu 5. Kedua dokumen tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pengunduran diri Zainal Arifin Paliwang sedang dalam proses persetujuan Kabariskim dan Kapolri. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan berdasarkan dokumen tersebut, Teradu 1 sampai dengan Teradu 5 memutuskan dalam rapat pleno bahwa calon gubernur Zainal Arifin Paliwang telah memenuhi syarat. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2020, salah seorang masyarakat atas nama Padli melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh calon gubernur Kalimantan Utara nomor urut 3 atas nama Zainal Arifin Paliwang kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, inkasu Teradu 6 sampai dengan Teradu 10. Terlapor diduga masih berstatus anggota Polri aktif sesuai telegram Kapolri, nomor ST dan seterusnya, tanggal 13 Oktober tahun 2020. Berdasarkan telegram Kapolri Aku, Zainal Arifin Paliwang yang menjabat sebagai penyidik tindak pidana utama tingkat 2 Bareskrim Polri dimutasi sebagai analis kebijakan utama bidang Pidum Bareskrim Polri. Laporan Padli tersebut kemudian diregistrasi dengan nomor 02 dan seterusnya pada tanggal 22 Oktober tahun 2020. Setelah melakukan klarifikasi pada tanggal 27 Oktober tahun 2020, Teradu 6 sampai dengan Teradu 10 melakukan kajian dan menyimpulkan laporan Aqua prematur karena batas akhir penyerahan SK pemberhentian sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 69 ayat 1 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wakil wali kota dan wakil wali kota, yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara tepatnya pada tanggal 9 November tahun 2020. Kemudian laporan Aku dinyatakan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Berkenaan dugaan calon gubernur nomor urut 3 Zainal Arifin Paliwang masih berstatus sebagai anggota Polri aktif sesuai telegram Kapolri nomor ST dan seterusnya tanggal 13 Oktober tahun 2020 dilaporkan kembali oleh tim advokasi pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut 2 atas nama Syafruddin pada tanggal 18 Desember 2020 kepada Teradu 6 sampai dengan Teradu 10. Laporan nomor 09 dan seterusnya tersebut telah ditindaklanjuti oleh Teradu 6 sampai dengan Teradu 10 dengan melakukan kajian awal dan disimpulkan laporan Aku tidak memenuhi syarat formil material karena telah ditangani sebelumnya sehingga dinyatakan tidak dapat diregister. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Teradu 6 sampai dengan Teradu 10 menghentikan laporan nomor 02 dan seterusnya yang dilaporkan oleh Padli didasarkan pada ketentuan pasal 69 ayat 1 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Laporan Aku dinyatakan prematur karena batas akhir penyerahan SK pemberhentian calon gubernur nomor urut 3 Zainal Arifin Paliwang 30 hari sebelum hari pemungutan suara tepatnya tanggal 9 November tahun 2020. Hal tersebut juga sesuai dengan kebijakan Teradu 1 sampai dengan Teradu 5 yang menyatakan menunggu batas akhir penyerahan SK pemberhentian. Terhadap fakta tersebut DKPP berpendapat tindakan para Teradu tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Mengingat laporan Aku menyangkut keterpenuhan syarat calon, seharusnya para Teradu memastikan kebenaran maupun keabsahan telegram Kapolri, nomor ST dan seterusnya tertanggal 13 Oktober tahun 2020 yang mencantumkan nama Zainal Arifin Paliwang dengan jabatan penyidik tindak pidana utama tingkat 2 Bareskrim Polri dimutasi sebagai analis kebijakan utama bidang Pidum Bareskrim. Para Teradu seharusnya melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada Mabes Polri karena telegram Kapolri Aku bertentangan dengan 2 dokumen yang telah diterima oleh Teradu 1 sampai dengan Teradu 5 pada tanggal 25 September tahun 2020 yaitu 1. Nota Dinas Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus nomor B dan seterusnya tanggal 31 Agustus tahun 2020 dan 2. Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kapolri nomor B dan seterusnya tertanggal 16 September tahun 2020 di mana kedua dokumen tersebut menjelaskan bahwa pengunduran diri Zainal Arifin Paliwang
sedang dalam proses persetujuan Kabak Reskrim dan Kapolri. Menimbang laporan Padli dan Syafruddin merupakan representasi terhadap dugaan keabsahan dan pemenuhan syarat calon yang diduga tidak memenuhi syarat karena masih berstatus anggota Polri aktif, seharusnya para teradu selaku penyelenggara pemilu bertindak cermat dengan memastikan calon yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Mengingat laporan Padli disampaikan tanggal 22 Oktober tahun 2020, sebelum para teradu menerima petikan keputusan Presiden nomor 87 dan seterusnya tentang pemberhentian dengan hormat perwira tinggi Polri atas nama Zainal Arifin Paliwang tertanggal 5 Oktober 2020. Terungkap fakta bahwa SK Akwo baru diterima oleh teradu 1 sampai dengan teradu 5 pada tanggal 8 November tahun 2020. Benar bahwa penyampaian SK pemberhentian calon yang bersangkutan masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 1 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Namun dengan adanya telegram Kapolri nomor ST dan seterusnya tertanggal 13 Oktober 2020 telah menimbulkan persepsi publik bahwa Zainal Arifin Paliwang TMS menjadi calon karena masih berstatus anggota Polri aktif. Fakta adanya telegram Akwo bertentangan dengan dokumen yang menjelaskan pengunduran diri Zainal Arifin Paliwang sedang dalam proses yang telah diterima teradu 1 sampai dengan teradu 5. Sehingga seharusnya teradu 1 sampai dengan teradu 5 memenuhi pasal 53 ayat 1 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon dan atau persyaratan calon, KPU Provinsi, KIP Aceh dan atau KPU Kabupaten Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Para teradu seharusnya bertindak responsif melakukan klarifikasi kepada Mabes Polri guna memastikan keterpenuhan syarat calon yang bersangkutan. DKPP menilai teradu 1 sampai dengan teradu 5 sebagai penyelenggara pemilihan seharusnya memastikan seluruh syarat pencalonan maupun syarat calon memenuhi syarat formil maupun material, sehingga kebenaran dan keabsahan dokumennya memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi keabsahan syarat calon yang berstatus anggota Polri sepatutnya juga mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011. Sikap dan tindakan terhadap 1 sampai dengan terhadap 5 dalam penelitian syarat calon Zainal Arifin Paliwang mengabaikan peraturan Kapolri dengan mencukupkan pada prosedur formal sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat 4 huruf B, huruf E dan huruf F Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 bertentangan dengan norma etika penyelenggara pemilu untuk saling menghormati sesama penyelenggara negara. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pencalonan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah sepatutnya dipahami sebagai kontribusi institusi Polri untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pemilihan. Dengan demikian dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf D, pasal 11 huruf A dan huruf C, dan pasal 16 huruf E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan ahli, saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan Akwo. 3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5, teradu 6, teradu 7, teradu 8, dan teradu 9 serta teradu 10 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Suryanata Al-Islami selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara. Teradu 2 Teguh Dwi Subagio. Teradu 3 Maimunah. Teradu 4 Gamaliel Hirung Ding.
dan Tradu 5 Haryadi Hamid masing-masing selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Tradu 6 Suryani selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Tradu 7 Fadliansah, Tradu 8 Sulaiman, Tradu 9 Rustan Akif, Tradu 10 Arif Rahman masing-masing selaku anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang Tradu 1, Tradu 2, Tradu 3, Tradu 4, dan Tradu 5 paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Tradu 6, 7, 8, dan 9, dan Tradu 10 paling lama 7 hari sejak dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Suprianto, Ida Budiati, dan Pramono Ubetantowi, dan Muhammad Afifuddin masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 2 bulan Juni tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Suprianto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Selanjutnya urutan nomor 4, gabungan 2 perkara. Pertama perkara 96 tahun 2001, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, dan 97 tahun 2021 KPU Kabupaten Halmahera Barat. Kami persilakan Yang Mulia Bapak Profesor Teguh Prastio. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Putusan nomor 96 PKE DKPP 2 Romawi 2021, nomor 97 PKE DKPP 2 Romawi 2021, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 28 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 96 dan seterusnya, dan pengaduan nomor 30 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 97 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu perkara nomor 96 PKE DKPP 2 Romawi 2001 dan perkara nomor 97 PKE DKPP 2 Romawi 2021 nama 1. Dani Misi, 2. Imran Loroli, pekerjaan calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat dan calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, alamat Kecamatan Jelo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, memberi kuasa kepada nama 1. Junedi, 2. Fadli S. Tuanani, 3. Sulardin Buton, 4. Hastomo Bakri, pekerjaan advokat, alamat Jalan Utan Kayu Raya, nomor 65, Matraman, Jakarta Utara, dan Jalan Rambutan, nomor 3, Kelurahan Perumnas, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap teradu perkara nomor 96 PKE DKPP 2 Romawi 2021, nama Agnosius Datang, jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, alamat Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai teradu. Teradu perkara nomor 97 PKE DKPP 2 Romawi 2021. 1. Nama Miftahudin Yusuf, 2. Nama Ramlan Hasim, 3. Nama Makkurang, 4. Nama Yanto Hasan, 5. Nama Abdul Rahmat Sulaiman, yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Barat, alamat Jalan Pengayoman, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
Selanjutnya teradu 1 dengan teradu sampai dengan teradu 5 disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait dan memeriksa dan memperoleh dengan saksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan, menimbang jawaban keterangan dan alat bukti dokumen para teradu terungkap fakta bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tanggal 9 April 2021, pengadu dalam perkara nomor 96 dan seterusnya dan perkara nomor 97 dan seterusnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Bahkan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 bagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2001 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. DKPP telah menyampaikan surat panggilan sidang 5 hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan. Surat panggilan sidang nomor 0689 dan seterusnya untuk perkara nomor 96 dan seterusnya dan surat panggilan sidang nomor 0692 untuk perkara nomor 97 dan seterusnya telah disampaikan kepada pengadu dan telah diterima pada tanggal 3 April 2021. DKPP menilai pengadu tidak beretikat baik, tidak bersungguh-sungguh, tidak mempunyai tanggung jawab atas pengaduan yang disampaikan. Sikap dan tindakan pengadu yang juga menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan negara melalui lembaga DKPP. Seharusnya pengadu memahami bahwa sidang perkara akpo merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan dalil pengadu serta bantahan para teradu. Bahwa untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu, DKPP memberi kesempatan kepada teradu untuk menyampaikan jawaban bagaimana diuraikan angka 431, angka 432, dan angka 433 untuk perkara nomor 96 dan seterusnya. Teradu membantah seluruh dalil aduan pengadu, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu melakukan percakapan terakhir dengan bakal calon Bupati James Wang pada tanggal 9 Juli 2020 sebelum dilakukan penetapan pasangan calon Bupati Halmahera Barat tanggal 23 September 2020. Dalil tersebut dibuktikan oleh teradu melalui screenshot riwayat panggilan pada handphone milik teradu. Selanjutnya untuk perkara nomor 97 dan seterusnya, DKPP juga telah memberi kesempatan kepada teradu 1-5 menyampaikan jawaban sebagaimana diuraikan pada angka 441, 442, dan 443. Para teradu membantah seluruh dalil pengadu dan menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh para pihak. Bahkan fakta tersebut DKPP menilai pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Dengan demikian jawaban para teradu dapat diterima teradu dalam perkara nomor 96 dan seterusnya dan teradu dalam perkara 97 dan seterusnya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu para teradu dan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akpo. Teradu dalam perkara nomor 96 dan seterusnya dan teradu dalam perkara nomor 97 dan seterusnya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu Agnosius Datang selaku Ketua Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dalam perkara nomor 96 dan seterusnya sejak putusan ini dibacakan. 3. Merehabilitasi nama baik teradu 1. Miftahudin Yusuf selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Halmahera Barat. Teradu 2, Ramlah Hasim. Teradu 3, Max Kurang. Teradu 4, Yanto Hasan. Dan teradu 5, Abdul Rahman Sulaiman.
masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk perkara nomor 97 dan seterusnya sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini sepanjang untuk perkara nomor 96 dan seterusnya paling lama 7 hari sejak dibacakan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang untuk perkara nomor 97 dan seterusnya paling lama 7 hari sejak dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Suprianto, Ida Budiati, Pramono Ubed Tantowi, Muhammad Afifuddin, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Mei tahun 2021. Dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 2 bulan Juni tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Suprianto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Selanjutnya urutan nomor 6, perkara nomor 105 tahun 2021, KPU Kabupaten Musirawas Utara. Kami persilakan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati dan Yang Mulia Bapak Didi Suprianto. Putusan nomor 105 PKE DKPP Romawi 3 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 93 dan seterusnya diregistrasi dengan perkara nomor 105 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Abdul Aziz, pekerjaan tim hukum pasangan calon Bupati Wakil Bupati Musirawas nomor urut 3 Syarif Hadi dan Suryan, beralamat di Kabupaten Musirawas terhadap teradu 1 Agus Marianto, 2 Neti Herawati, 3 Herianto, 4 Ardianto, 5 Handoko, masing-masing dalam jabatannya sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Musirawas Utara, beralamat di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya teradu 1 sampai dengan teradu 5 disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan sesama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 20 Januari tahun 2021, para teradu melakukan pembukaan kotak suara untuk persiapan pembuktian perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara tahun 2020 yang dituangkan dalam berita acara nomor 04 dan seterusnya. Kegiatan tersebut dihadiri Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara, Polres Musirawas Utara, serta beberapa media. Pada tanggal 21 Januari 2021, para teradu kemudian menggandakan formulir model C hasil KWK TPS 1 sampai dengan TPS 10 Kelurahan Muara Rupit. Dan pada hari yang sama, para teradu mengembalikan formulir model C hasil KWK ke dalam kotak suara sebagaimana dituangkan dalam berita acara nomor 05 dan seterusnya dan berita acara nomor 06 dan seterusnya. Terungkap fakta dalam kegiatan tersebut, para teradu tidak mengundang saksi pasangan calon Bupati Wakil Bupati Musirawas Utara dengan alasan ketentuan pasal 71 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 9 tahun 2018 dan Surat KPU nomor 1232 dan seterusnya perihal persiapan menghadapi perkara pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020 tidak mengatur kewajiban untuk menghadirkan saksi pasangan calon. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021, Zaida Abdi selaku LO Paslon nomor urut 3 melaporkan para teradu dan Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara yang tidak sesuai Surat KPU nomor 12 dan seterusnya tanggal 7 Januari 2021. Angka 1 Surat KPU mengutip putusan MK nomor 1 dan seterusnya
tahun 2014 yang menyatakan prosedur pembukaan kotak suara agar melibatkan saksi pasangan calon. Untuk itu seharusnya secara mutadis pengambilan dokumen dalam kotak suara pada pemilihan tahun 2020 dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan calon, Bawaslu, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Para teradu dalam persidangan mengaku baru mengetahui surat KPU nomor 12 dan seterusnya tanggal 7 Januari 2021 saat klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 Januari 2021. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai dalih para teradu baru mengetahui adanya surat KPU pada forum klarifikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Sesuai alat bukti surat KPU nomor 12 dan seterusnya tanggal 7 Januari 2021 tentang pembukaan kotak suara dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi ditujukan kepada Bawaslu dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten se-Indonesia. Dalam penalaran yang wajar, para teradu sebagai penyelenggara pemilihan sepatutnya mengetahui prosedur pembukaan kotak suara untuk kepentingan pembuktian perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Para teradu seharusnya bersikap dan bertindak prudent untuk memastikan seluruh tindakan administrasi dilakukan sesuai prosedur. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar pasal 13 huruf A, pasal 15 huruf E, dan pasal 16 huruf E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Menimbang terhadap dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan teradu, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Agus Marianto selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Musirawas Utara, teradu 2 Neti Herawati, teradu 3 Herianto, dan teradu 4 Ardianto, teradu 5 Handoko selaku anggota KPU Kabupaten Musirawas sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Idi Suprianto, Ida Budiati, Pramono Ubed Tantowi, dan Muhammad Nafiuddin, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 19 bulan Mei tahun 2021, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 2 bulan Juni tahun 2021, oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Suprianto, dan Ida Budiati, masing-masing sebagai anggota. Selanjutnya, urutan nomor 7, perkara nomor 120 tahun 2021, KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Kami persilakan Yang Mulia Profesor Teguh Prastio dan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Putusan nomor 120 PKI DKPP 3 Romawi 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 110 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 120 dan seterusnya. Menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh
pengadu nama Indra Joni Datuk Bando Basau, pekerjaan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, alamat Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Pesisir Selatan, memberi kuasa kepada nama Eni Handayani, pekerjaan advokat, alamat Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap teradu nama Paldi Bahar, 2 nama Medo Patria, 3 nama Lili Sunarni, 4 nama Yon Baiki, 5 nama Febriani yang berkedudukan masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, alamat Jalan Elias Yakub, Painan nomor 39, Kabupaten Pesisir Selatan. Teradu 1 sampai teradu 5 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara kewenangan DKPP di kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Langsung ke pertimbangan putusan. Menimbang pengaduan pengadu dan jawaban para teradu, keterangan para pihak, bukti, dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pengadu pada pokoknya mendalilkan para teradu diduga tidak profesional atas tindakan meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan nomor urut 02 yang telah divonis sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 642 dan seterusnya tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 88 dan seterusnya tanggal 30 April 2020. Para teradu membenarkan bahwa pada tanggal 5 September 2020 telah menerima dokumen pendaftaran syarat calon berupa 1 formulir model BB1 KWK yang memuat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memberi kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Painan nomor 90 dan seterusnya. Substansinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun saat ini sedang menghadapi proses hukum tingkat kasasi terkait tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang. Dan 3, surat keterangan catatan kepolisian nomor SKCK 2396 dan seterusnya yang menerangkan bahwa yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Menindaklanjuti surat keterangan Pengadilan Negeri Painan nomor 90 dan seterusnya dan SKCK nomor 2396 dan seterusnya, para teradu melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 9 September 2020 dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 11 September 2020. Berdasarkan hasil klarifikasi, Pengadilan Negeri Painan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengafirmasi keabsahan dokumen tersebut dan membenarkan Yul Anwar sedang menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Para teradu menyatakan dalam tenggang waktu 4 sampai 9 tanggal 4 sampai 8 September 2020 tidak pernah menerima satupun masukan dan tanggapan masyarakat terkait status hukum Yul Anwar bahwa berdasarkan hasil verifikasi syarat calon kepada Pengadilan Negeri Painan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, para teradu kemudian menetapkan bakal pasangan calon atas nama Rusma Yul Anwar dan Rudi Heriansah telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dituangkan dalam keputusan nomor 259 dan seterusnya
tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Terhadap uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat status hukum Rusma Yul Anwar sebagai terpidana belum memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat ditetapkan sebagai calon Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, tanggal 23 September tahun 2020. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa perkara tindak pidana lingkungan hidup Rusma Yul Anwar diputus Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Maret tahun 2020 dan putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 April tahun 2020 dengan akta atau relas pemberitahuan putusan yang diterima terdakwa pada tanggal 22 Mei tahun 2020. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Padang, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana tertuang dalam relas permohonan kasasi tertanggal 18 Mei tahun 2020. Demikian pula dengan Rusma Yul Anwar juga mengajukan permohonan kasasi sebagaimana tertuang dalam relas permohonan kasasi tertanggal 29 Mei tahun 2020. Pengadilan Tinggi Padang kemudian Pengadilan Negeri Painan kemudian mengirim berkas permohonan kasasi jaksa penuntut umum dan Rusma Yul Anwar kepada Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juni tahun 2020. Selanjutnya Mahkamah Agung meregister perkara Rusma Yul Anwar pada tanggal 5 Januari tahun 2021 dan memutus perkara tersebut pada tanggal 24 Februari tahun 2021 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum dan dan terdakwa Rusma Yul Anwar. Memperhatikan rangkaian peristiwa tersebut secara hukum telah terang bahwa status hukum Rusma Yul Anwar sebagai terpidana belum memperoleh kekuatan hukum tetap saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 23 September tahun 2020. DKPP menilai tindakan para teradu melaksanakan penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon dengan melakukan klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Pengadilan Negeri Painan telah sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil klarifikasi, para teradu mendapatkan informasi bahwa permohonan kasasi masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga vonis belum berkekuatan hukum tetap. DKPP menilai para teradu tidak bersikap terbuka menyampaikan informasi terkait dengan proses dan hasil klarifikasi kepada publik, serta para bakal pasangan calon sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap kinerja KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai tidak profesional dan tidak netral. Para teradu sebagai penyelenggara pemilu seharusnya melaksanakan kewajiban etik penyelenggara pemilu, memberikan akses dan pelayanan kepada publik untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan keputusan yang diambil sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 13 huruf A Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa segala bukti, dokumen pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Epaldi Bahar selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Teradu 2 Medu Patria. Teradu 3 Lili Suwarni. Teradu 4 Yon Baiki dan teradu 5 Febriani masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Supriyanto,
Ida Budiati Pramono Ubed Tantowi dan Muhammad Afifuddin masing-masing selaku anggota pada hari Rabu tanggal 19 bulan Mei tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka umum pada hari ini Rabu tanggal 2 bulan Juni tahun 2021 oleh Alfred Salam, Tugu Plastio, Didi Suprianto, Ida Budiati masing-masing selaku anggota. Terakhir, urutan nomor 7, perkara nomor 121 tahun 2001, Bawaslu Kabupaten Jayapura. Kami silakan Yang Mulia Bapak Didi Suprianto. Terima kasih Ketua Majelis. Putusan nomor 121 PKE DKPP Romawi 3 tahun 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 113P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 121 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama 1. Zakarias Rumbewas, 2. Seprianti Pandi, 3. Nasarudin Sililuli, masing-masing adalah Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura. Alamat Jalan Raya Sentani, Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu nama Alfred Saul Deda, jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura, alamat Jalan Raya Sentani, Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. Nama Jiniwati, jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura, alamat Jalan Raya Sentani, Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. Teradu 1 dan teradu 2 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dan dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, berdasarkan rencana anggaran biaya atau RAB terdapat item rincian penyediaan makanan. Penyediaan makanan merupakan kebijakan Sekretaris Jenderal Bawaslu sebagaimana tertuang dalam surat edaran nomor 0258 dan seterusnya tentang pokok-pokok kebijakan penyusunan RKAK L tahun anggaran 2020 bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Berdasarkan surat tersebut, pengelolaan anggaran penyediaan makanan berbeda dengan item uang makan. Pihak terkait Sekretaris Bawaslu dalam persidangan menerangkan bahwa uang makan hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Sedangkan item penyediaan makanan peruntukannya bagi ketua dan anggota Bawaslu serta pegawai non-PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Teknis pencairan anggaran dilakukan melalui KPPN Jayapura sebagai bendahara umum negara. Sesuai juknis pengelolaan anggaran negara, penyediaan dana tidak dalam bentuk langsung atau LS, tetapi uang persediaan atau UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran di tingkat Bawaslu Provinsi atau bendahara pengeluaran pembantu di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota. Terungkap fakta bahwa anggaran penyediaan makan dalam RAB tahun 2020 untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura sebesar Rp97 juta. Uang tersebut telah habis digunakan untuk beberapa kegiatan antara lain fasilitasi kegiatan Hari Ulang Tahun Bawaslu, Hari Ulang Tahun RI, kegiatan tanam sagu bersama Bawaslu dan masyarakat, serta fasilitasi makanan bersama di kantor sekretariat lama.
Terungkap juga fakta bahwa anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk penyediaan makanan, namun juga digunakan untuk membayar tunggakan sewa kantor sekretariat lama dan fasilitasi pindahan ke kantor sekretariat baru. Berkenaan dengan pencantuman uang makan dalam slip gaji atas nama Aliapsi Ade Sebaran, staf non-PNS Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jayapura, Teradu 1 menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kebijaksanaan berdasarkan itikat baik untuk membantu yang bersangkutan memenuhi syarat administrasi kredit rumah yang ditentukan oleh developer. Dengan demikian dalil pengaduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Meskipun para teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, DKPP perlu mengingatkan para teradu agar lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran negara. Benar bahwa para teradu mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran, namun penggunaan wewenang itu sepatutnya memerhatikan hierarki dan tata kerja kelembagaan Bawaslu, bahwa setiap kebijakan dan atau kebijaksanaan yang akan diterbitkan Teradu 1 selaku koordinator sekretariat wajib dikomunikasikan kepada pengadu selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Jayapura dan disampaikan laporan secara berkala. Pengadu dan para teradu perlu memperbaiki komunikasi dan attitude dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya agar tidak terjadi syakwa sangka dan saling curiga. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diberikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu para teradu dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan. 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu 1 Alfred Saul Deda selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura, dan Teradu 2 Jini Wati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, Ida Budiati, Pramono Betantowi, dan Muhammad Afifuddin, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 19 bulan Mei tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 2 bulan Juni tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, dan Ida Budiati masing-masing selaku anggota. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selesai sudah DKPP membacakan putusan 8 perkara. Saya atas Ketua Majelis dan rekan-rekan Majelis mengucapkan terima kasih atas para pihak yang melihat langsung live streaming ini dan juga para pemerhati. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ini saya tutup secara resmi.